kesempatan kali ini kita akan membahas tema yang berjudul dengan penggerakan dakwah. Nah, di sini kita beranggotakan Sofia An-Najah, Uswatun Hasanah, Siswati, dan Maudi. Langsung saja, apa sih itu penggerakan dakwah? Yaitu penggerakan merupakan inti dari manajemen dakwah, karena dalam proses ini semua aktivitas dakwah dilaksanakan. Dalam penggerakan dakwah ini, pimpinan menggerakkan semua elemen organisasi untuk melakukan semua aktivitas dakwah yang telah direncanakan. Dan dari sinilah aksi semua rencana dakwah akan terrealisir, di mana fungsi manajemen akan tersentuhan secara langsung dengan para pelaku dakwah. Nah, penggerakan dakwah itu merupakan seluruh proses pemberian motivasi kerja kepada para bawahan sedemikian rupa, sehingga mereka mampu bekerja sama dengan ikhlas demi tercapainya tujuan organisasi dengan efisien dan ekonomis. Penggerakan dakwah merupakan fungsi manajemen yang paling strategis, karena penggerakan dakwah merupakan inti dari pelaksanaan manajemen dakwah. Kemudian selanjutnya adalah langkah-langkah penggerakan dakwah. Nah, di sini terbagi menjadi 4 poin. Yang pertama, pemberian motivasi. Yang kedua, melakukan bimbingan. Yang ketiga, menjalin hubungan. Dan yang terakhir adalah penyelenggaraan komunikasi. Untuk motivasi, poin motivasi diartikan sebagai kemampuan seorang manajer atau pemimpin dakwah dalam memberikan sebuah kegairahan, kegiatan, dan pengertian sehingga para anggotanya mampu untuk mendukung dan bekerja secara ikhlas untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. Kemudian dengan kata lain, motivasi ini adalah pemberian semangat atau dorongan kepada para pekerja untuk mencapai tujuan bersama dengan cara memenuhi kebutuhan dan harapan serta mereka memberikan sebuah penghargaan. Nah, dalam manajemen dakwah memberikan motivasi ini dapat berupa yaitu yang pertama, mengikut sertakan dalam pengambilan keputusan. Bisa jadi proses pengambilan keputusan ini merupakan salah satu manajer yang bijaksana untuk memilih dari berbagai alternatif yang ditempuh. Kemudian yang kedua, memberikan informasi secara komprehensif. Maksudnya, karena dalam proses ini dakwah seorang pemimpin atau pelaksana harus mampu secara cerdas mengikuti jejak dan mengantisipasi semua masalah. Kemudian dengan cermat mampu mengembangkan keterampilan dan skill, dan mengidentifikasi dan mengoreksi dan kemudian mengambil langkah-langkah koreksi tersebut. Kemudian yang selanjutnya yaitu melakukan bimbingan. Nah, di sini bimbingan dapat diartikan sebagai tindakan pemimpin dakwah yang dapat menjamin terlaksananya tugas-tugas dakwah sesuai dengan rencana atau ketentuan yang sudah digariskan. Pembimbingan yang dilakukan oleh pemimpin terhadap pelaksana dilakukan dengan jalan memberikan perintah atau petunjuk dan usaha-usaha lain yang bersifat mempengaruhi dan menetapkan arah tindakan mereka. Jadi, kenapa melakukan pembimbingan itu supaya rencana-rencana atau tugas-tugas yang sudah disusun sebelumnya bisa terlaksana dengan baik dan berjalan dengan lancar. Kemudian adapun komponen bimbingan dakwah adalah nasihat untuk membantu para dai untuk melaksanakan peranannya serta mengatasi permasalahan dalam menjalankan tugasnya. Jadi komponen menjalankan bimbingan itu ada 4. Yang pertama yaitu memberikan perhatian pada setiap perkembangan para anggotanya. Jadi setiap anggota itu diperhatikan setiap perkembangannya, apa saja progresnya, bagaimana. Kemudian yang kedua, memberikan nasihat yang berkaitan dengan tugas dakwah yang bersifat membantu. Jadi seorang pemimpin itu juga memberikan nasihat yang berkaitan dengan tugas dakwah yang bersifatnya itu membantu, nasihat atau motivasi atau yang lainnya. Kemudian yang ketiga, memberikan sebuah dorongan.
Di sini para dai diberikan dorongan, motivasi, serta hal-hal yang berkaitan dengan apa yang akan dia lakukan sebagai pendakwah. Yang terakhir yaitu memberikan bantuan atau bimbingan kepada semua elemen dakwah. Jadi 4 komponen bimbingan ini harus terlaksana dengan baik dan juga terencana, karena ketika 4 komponen ini tidak dijalankan dengan semestinya, maka perencanaan dakwah yang sebelumnya sudah tersusun akan menjadi tidak sesuai dengan ekspektasi yang kita inginkan, yang sesuai dengan kenyataan. Kemudian adapun suatu pengarahan atau bimbingan yang baik itu harus mengikuti syarat agar berjalan secara efisien. Nah, apa saja sih syarat-syaratnya? Di sini tuh ada 3 syarat. Mungkin yang di sini belum terpaparkan oleh teman-teman pemakalah, namun saya akan menjelaskan, yaitu ada 3 syaratnya. Yang pertama, sedapat mungkin lengkap dan tegas. Yang kemudian, memiliki tujuan yang masuk akal serta sedapat mungkin tertulis. Jadi syarat-syarat bimbingan itu harus lengkap serta tegas tentang apa yang materi atau hal-hal yang berkaitan dengan tugas dakwah. Kemudian memiliki tujuan yang masuk akal. Hendaknya sebelum kita berdakwah merencanakan sesuatu yang nantinya tidak salah arah, yang masuk akal. Dan kemudian yang terakhir adalah tertulis. Sebagaimana sebelum kita melakukan dakwah, kita harus merencanakan, mengkoordinir, melakukan hal-hal yang sebelum kita lakukan sebelum kita berdakwah dengan cara tertulis seperti itu. Yang kemudian slide selanjutnya akan dipaparkan oleh saudara Maudi Winda. Padanya dipersilahkan. Selanjutnya itu menjalin hubungan. Nah, dalam organisasi dakwah merupakan sebuah organisasi yang berbentuk sebuah tim atau kelompok, 2 individu atau lebih yang berinteraksi dan saling bergantungan untuk mencapai sasaran tertentu, di mana semua kegiatannya akan bersentuhan langsung dengan para anggotanya. Nah, sekumpulan orang yang memiliki tujuan yang sama dapat dikatakan tim jika memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, itu ada berbagai kesepakatan terhadap misi tim. Agar suatu kelompok dianggap sebagai sebuah tim yang dapat bekerja dengan efektif, maka semua anggotanya harus memahami dan menyepakati misinya. Yang kedua, semua anggota harus mentaati peraturan tim yang berlaku. Jadi suatu tim harus mempunyai peraturan yang berlaku, sehingga dapat membentuk kerangka usaha pencapaian misi. Suatu kelompok dapat menjadi tim manakala ada kesepakatan terhadap misi dan ketaatan terhadap peraturan yang berlaku. Yang ketiga itu ada pembagian tanggung jawab dan wewenang yang adil, di mana keberadaan sebuah tim tidak meniadakan struktur dan wewenang. Sebuah tim dapat berjalan dengan baik apabila tanggung jawab dan wewenang dibagi dan setiap anggota diperlakukan secara adil. Yang terakhir yaitu orang beradaptasi terhadap perubahan. Oleh karena itu, anggota tim harus dapat saling beradaptasi terhadap perubahan yang positif. Selanjutnya itu akan dijabarkan oleh teman saya yaitu Sofiani. Penyelenggara komunikasi. Dalam proses komunikasi ini akan terjadi sebuah proses yang melibatkan orang.
yang mencoba memahami cara manusia sering berhubungan. Komunikasi ini juga termasuk ke dalam sebuah kesamaan arti agar manusia dapat berinteraksi, yang dapat berupa sebuah simbol gerakan badan, suara, huruf, angka, dan kata, yang dapat mewakili atau mendekati ide yang mereka maksud untuk dikomunikasikan. Dalam proses pelancaran dakwah, komunikasi itu sangat penting. Satu proses yang digunakan oleh manusia dalam usaha untuk membagi arti lewat transmisi pesan simbolis merupakan hal yang sangat penting. Karena tanpa komunikasi yang efektif antara pemimpin dan pelaksana dakwah, maka pola hubungan dalam sebuah organisasi dakwah akan mandek sebab komunikasi akan mempengaruhi seluruh dakwah serta organisasinya. Manfaat dari penyelenggaraan komunikasi sebagai sarana yang efektif dalam sebuah organisasi. Yang pertama, komunikasi dapat menempatkan orang-orang pada tempat yang seharusnya. Yang kedua, komunikasi menempatkan orang-orang untuk terlibat dalam organisasi. Yang terakhir, komunikasi menghasilkan hubungan dan pengertian yang lebih baik antara atasan dan bawahan, mitra, orang-orang dalam organisasi maupun luar organisasi. Jadi fungsi dari komunikasi tersebut antara lain kebanyakan ialah agar menjalin hubungan yang baik antara pendakwah maupun orang-orang di sekitarnya. Demikian presentasi kelompok kami. Kekurangannya berasal dari kami. Jika ada kekurangan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.